Dengar gak buat tunggu bah? Simak gak God? Indeks pembangunan syariah. Indeks Becesyon nah karu. Indeks pembangunan syariah Aceh masih 80 sampai 87%. Artinya pelaksanaan syariah Islam belum maksimal. Salah satu dimensinya adalah angka melek Al-Quran yang berada pada angka 80%. Hal ini bermakna masih ada sekitar 18% atau sekitar 8.906,9 jiwa penduduk Aceh yang belum dapat membaca Al-Quran. Bagaimana pendapat paslon nomor 1 serta solusi terhadap persoalan ini? Baik, waktu habis. Waktu untuk terima kasih. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab adalah 120 detik. Mohon tenang terlebih dahulu agar bisa lebih jelas terdengar. Terima kasih. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab 120 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita kalaulah masih banyak orang Aceh, itu harus kita akui. Justru itu harus kita perkuat lembaga daya Dinas Syariah Islam. Hari ini kita lihat juga ada Baitul Mal. Yang saya tahu sampai hari ini silva tahun 2023 itu 114 miliar lebih. Ini yang perlu kita dorong ke depan. Anggaran ini bagaimana dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan bahwa semua orang mendapatkan pendidikan yang layak. Di pelosok-pelosok desa. Ketika saya jadi PJ, saya mencetuskan wajib mengaji bagi siswa SMA itu 15 menit. Ya. Justru itu ke depan kita kan tadi mengatakan Islam secara kafah. Justru itu bagi saya semua ada prosesnya. Yang perlu kita pikirkan ke depan, jangan ada lagi orang Aceh yang bisa ngaji. Terima kasih. Siap. Tentu dengan kekuasaan yang kita punya dan Aceh sebagai Nanggro Syariat, satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, kita juga akan tentu menyebarkan para guru-guru ngaji untuk kemudian melakukan tahsin Al-Quran di seluruh Aceh. Ini penting karena tentu dengan demikian tingkat kualitas daripada anak-anak Aceh di bidang tersebut akan membaik. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi, waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kami sangat memaklumi karena dalam visi misi 01 tidak ada syariat Islam atau Islami. Jawaban kami sangat memaklumi. Tetapi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Aceh, kami menyiapkan anggaran khusus kepada guru di balai pengajian, sebagaimana dulu mereka mendapatkan bantuan untuk balai pengajian. Guru-guru jeripayah, guru-guru di pesantren, guru-guru yang mereka di daerah tradisional, kami menyiapkan anggaran khusus supaya ke depan anak Aceh tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, dan mulai dari usia dini sampai usia lansia kami punya program khusus, namanya kami punya kartu santri. Ini yang akan kami berikan kepada mereka yang tidak bisa ngaji supaya mereka waktu habis. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1, waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu Bapak Ibu agar dalam program kerja kami, dalam visi misi kami jelas di sana ada 1 desa 1 hafiz. Di sana jelas
di sana jelas ada memberikan insentif kepada guru-guru daya. Di sana jelas bahwasanya kita ingin anak-anak alumni daya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah tidak hanya dalam negeri tapi juga ke Timur Tengah. Dan tentu juga kita punya kekuatan untuk kemudian bisa melakukan penetrasi bahwasanya kekuatan syariah Islam ini di daerah-daerah dan dengan ulama-ulama kita, insya Allah saya yakin ini akan berhasil adanya. Masih ada waktu? Sudah. Sudah cukup? Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya, kami mohon tenang. Ibu Bapak mohon tenang, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Bustami Hamzah untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kita semua tahu, waktu hampir berlalu. Otsus hanya sisa 3 tahun lagi. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana strategi saudara dalam menghadapi berakhirnya dana Otsus agar kemampuan fiskal Aceh tetap terjaga dan masalah kesejahteraan masyarakat, terutama bagi ek-kombatan, bagaimana cara mengatasinya? Mereka juga belum sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan atau sudah cukup? Masih ada waktu, sudah cukup atau dimanfaatkan? Sudah? Selesai? Cukup? Baik, berikutnya waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, kami punya konektif dengan Presiden terpilih sekarang. Kami bersama Dekfat wakil saya akan menjumpai beliau, akan menambahkan dana Otsus semaksimal mungkin dan juga kita bayangkan menjadi permanen Otsus untuk Aceh. Silakan kalau menambah. Otsus adalah hak prerogatif daripada seorang presiden. Ini perlu kita ketahui. Kami seperti disampaikan gubernur tadi punya hubungan khusus, koneksi komunikasi. Kalau kata orang bijak mengatakan dengan koneksi dan komunikasi pasti ada solusi membangun Aceh. Itulah yang tidak dipunyai oleh nomor 1. Itulah kami akan lakukan lobby-lobby politik untuk menambah dana Otsus sesuai yang pernah terwujud dana Otsus oleh presiden kita dulu yaitu Bapak SBY. Saat ini pun Partai Demokrat bersama kami dan Bapak SBY pun berkomitmen untuk membantu perpanjangan dana Otsus ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan atau sudah cukup? Ya. Sudah cukup? Cukup. Baik. Berikutnya, mohon tenang terlebih dahulu. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Yang perlu kita ketahui bahwa presiden ini bukan milik golongan. Dianya hari ini milik semua rakyat Indonesia. Kalau saya nanti takdir Allah terpilih, saya punya keyakinan, saya juga punya cara menghadap beliau. Jangan klaim mengklaim hidup ini bahwa ini milik semua kita. Justru itu yang saya mengatakan bahwa kalau saya nantinya terpilih, saya akan menghadap presiden minta perpu pengganti undang-undang untuk perpanjangan Otsus Aceh. Terima kasih. Ada sisa waktu cukup? Baik, cukup. Berikutnya, kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara.
kita di sini tidak membicarakan masalah golongan dan kelompok. Kita di sini tidak membicarakan masalah golongan dan kelompok. Kita bicara di sini tentang masalah kekhususan Aceh. Kepentingan Aceh. Mau nambah Pak Wagub, calon Wagub? Perpanjangan dana Opsus adalah visi misi program prioritas kami apabila kami terpilih. Karena kita tahu saat ini Aceh mempunyai dana Opsus saja, tapi nomor 5 termiskin di Indonesia, nomor 1 termiskin di Sumatera. Apalagi suatu hari dana Opsus tidak ada. Oleh karena itulah terserah orang lain berbicara apa, tetapi kami punya komunikasi khusus dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan Waktu habis, dana terima Opsus kasih. ke depan. Waktu habis. Terima Itu kasih. tadi sesi debat dari pertanyaan yang dilontarkan oleh para calon gubernur. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon di sesi ini. Dan di segmen 5 masih sesi debat antara pasangan calon. Tetap bersama kami di kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1, yakni Cawagup nomor urut 1, Bapak Fadil Rahmi, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada paslon nomor 2, kita tahu tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada Februari 2024 sebesar 5,56%. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 4,8%. Pengangguran ini didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan lulusan diploma dan sarjana menyumbang sekitar kurang lebih 30% dari total pengangguran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan industri serta rendahnya kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Bagaimanakah langkah strategi saudara untuk strategi saudara untuk menurunkan angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi di Aceh sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja? Terima kasih. Apakah cukup? Terima kasih. Baik. Dan berikutnya paslon 2, waktu untuk menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami menyiapkan beberapa skema. Salah satu, kami ingin mewujudkan pusat tamadun di bumi tercinta ini. Aceh pernah dikenal dengan kejayaan Islam. Di situ kami akan bangun pusat tamadun seperti hukum Bak Syah Kuala, adat Bak Potumruhum, hukum Bak Syah Kuala. Di Pakam Syah Kuala kami akan membangun pusat tamadun. Apa dengan pusat tamadun? Pusat peradaban Islam terbesar se-Asia Tenggara. Mereka tamatan pesantren, mereka tamatan Dayak akan menjadi mutawif di sana. Berapa banyak pengangguran akan terserap, dan kita pastikan kami akan mendorong pemerintah Indonesia menjadi Aceh pusat embarkasi haji ke depan, karena letak geografis Aceh yang di ujung Sumatera, semua penerbangan yang ingin ke Saudi, semua penerbangan yang ingin ke Uni Eropa pasti akan melewati Aceh. Itulah tawaran kami, dan kami akan mendorong pembangunan ini hingga Aceh kembali jaya seperti masa dahulu kala. Itulah wujud dan cita-cita kami untuk mengatasi pengangguran yang lebih cepat dan tepat untuk masyarakat Aceh. Terima kasih. Masih ada waktu? Apa? Pada khidmat kami, sebenarnya untuk mengatasi pengangguran senang. Kita harus dapat yakin investor luar dan dalam untuk tamu Aceh, untuk bapang Aceh, tanam pang Aceh supaya baiklah pengangguran. Dengan catatan pegang pabrik dan sebagainya. Dengan catatan nak anak Aceh, nak orang Aceh yang je bekerja di Aceh. Baik, waktu habis. Berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Pusat tamadun luar biasa.
tapi angka yang kita sebutkan tadi itu hadir saat ini. Maka tentu untuk mengatasi angka-angka pengangguran ini, tentu kita harus hidupkan penguatan wirausaha berbasis teknologi. Kepada para sarjana yang tadi menganggur, kita berikan stimulus biaya untuk mereka bisa berusaha. Dan tentu juga pendidikan vokasi, pelatihan-pelatihan. Kita didik anak-anak Aceh, putra-putri Aceh menjadi tenaga-tenaga terampil di segala bidang. Sudah ada akademi yang pernah saya kunjungi, mereka di sana dilatih untuk menjadi terampil tenaganya untuk bidang pertambangan dan energi. Dan mereka dikirim untuk kebutuhan lokal, juga nasional, ke Cepu dan ke Kalimantan, dan juga ke Timur Tengah, ke Qatar dan juga Kuwait. Tentu ini salah satu yang kita lakukan untuk mengatasi pengangguran ini. Baik, waktu habis. Berikutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali, waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami juga menyiapkan modal usaha kepada ibu-ibu pedagang kaki lima. Ini langkah yang pasti. Kami menciptakan kartu untuk khusus pedagang kaki lima. Dengan ini mereka bisa menghidupkan anak cucu dan mereka. Inilah tekad kami. Kemudian seperti kami sampaikan tadi, kami punya program sekolah vokasi. Sekolah vokasi yang akan terdiri di sejumlah kabupaten. Seperti di Nagan Raya, karena dikenal dengan pertambangan, kami akan menyiapkan sekolah vokasi tentang geologis di sana. Perminyakan akan kami tempatkan di Kabupaten Aceh Utara atau Kota Luk Sumawe. Begitu juga dengan lumbung pertanian, kami akan menyiapkan di daerah Kabupaten Pidia. Perkebunan kami akan menyiapkan di daerah Poros Tengah, yaitu Takengon dan Bener Meriah. Itulah tekad dan juga kami. Baik, waktu habis. Berikutnya, giliran berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Fadlullah, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baru-baru ini masyarakat Aceh dihebohkan. Berdasarkan laporan hasil Pansus Pertambangan DPR Aceh tanggal 25 September 2024, sedikitnya ada 9 IOP yang telah diterbitkan mulai dari bulan Maret sampai Agustus. Selama 5 bulan 9 IOP itu keluar. Fakta ini tentu sangat kontradiktif dengan komitmen kita untuk menjaga pembangunan berkelanjutan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana paslon nomor urut 1 menyikapi hal ini? Terima kasih. Masih ada waktu, apakah cukup atau masih tambahkan? Baik, cukup. Berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Paslon Agung. Semua yang saya jalani itu ada proses, ada tahapan. Semua berproses. Sekarang kalau memang bahwasanya ada sesuatu, kan pansus sudah dibuat, coba dipelajari. Saya punya keyakinan, karena saya juga nggak melalui saya, itu dinas teknis yang mengeluari. Boleh Anda pelajari, terlibat SDM, semua yang berkaitan. Justru itu yang perlu Anda sikapi. Apakah waktu saya berprosesnya itu sudah lama? Saya sudah tanya. Itu yang perlu kita pahami. Enggak, maksud saya kan ini maksud saya mungkin di antara yang 9 itu ada yang punya Anda. Ini ya, saya pernah melihat itu ada yang 2021 berproses. Kita harus lama. Tadi dikatakan mengundang investasi.
Ini selama loh. Apakah kita menghambat investasi? Bahwa lingkungan harus dijaga. Ada RT RW, ada terlibat dinas kehutanan, semua AMDAL. Justru itu yang kita benahi tata kelolanya, bro. Baik, waktu habis. Ya. Berikutnya Silakan, giliran bro. paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Baik, sesuai dengan wasiat para indatu kita, tapuga udun, tak berselamat udun demi anak cucu kita nyawa. Kami juga punya rencana untuk mengundang seluruh investasi, tetapi dalam lingkup semua proses harus berjalan dengan secara teratur dan tidak tumpang tindih dalam proses hal apapun. Kami berkomitmen dalam hal ini untuk menjaga hutan Aceh demi anak cucu kita, artinya menjaga ke lingkungan untuk kita semua. Terima kasih. Masih ada waktu ditambahkan atau cukup? Sebenarnya hasil alam Aceh yang melimpah ruah, kita sepakat untuk menjaga kepada anak cucu kita pertambangan dan lain sebagainya yang ada di Aceh dan cukup kaya ya di Aceh. Baik, cukup. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Yang perlu kita tata bahwa saya mengatakan ke depan butuh tata kelola pemerintah yang jelas, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Kita ini dibutuh. Justru itu yang saya mengatakan, bagaimana bahwa flora dan fauna itu bisa hidup. Keseimbangan itu yang perlu. Semua sudah proses menurut kajian oleh dinas teknis. Justru itu kan, jangan selalu dibawa ke politik. Pelajari dulu. Saya akui itu. Baik, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Dan di segmen berikutnya kita akan mendengarkan closing